pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita membuka dengan doa dan salam ya. Untuk ketua kelas silakan menyiapkan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ibu sekarang akan mengabsen dulu ya. Baik, Bu. Alfon Patolon, Hadir, Bu. Arya Aditya, Hadir, Bu. Audrey, Saya, Bu. Bintari, Sakit, Bu. oh sakit ya. Eka Suartati, Fauzia, Hadir, Bu. Jeniwan, Hadir, Bu. Jessica, Junion, Hadir, Bu. Kesha, Alisa Putri, M. Algifari, Hadir, Bu. Nelsi, Hadir, Bu. Rizena, Sema, Naja. Ya, baik, hari ini yang tidak hadir Bintari ya? Iya, Bu. Oh, baik. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjutkan saja ya untuk pembelajaran ekonomi hari ini, yaitu mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Adapun tujuannya adalah setelah melihat PPT dan YouTube, peserta didik dapat mengidentifikasi 5 jenis bank dalam perekonomian Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah peserta didik melihat tayangan PPT dan YouTube, peserta didik dapat mengidentifikasi 5 jenis bank berdasarkan kegiatannya dengan benar. Setelah mengamati artikel, peserta didik dapat mendeskripsikan otoritas jasa keuangan dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis bukan bank dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendemonstrasikan hasil kerja kelompok dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peranan lembaga jasa keuangan dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peranan lembaga jasa keuangan terhadap perekonomian Indonesia dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis lembaga keuangan dengan benar. Ya, Ibu tuh memperlihatkan gambar ini, gambar apa ya? Kartu, Bu. ATM dan Bank. Bank apa nih? BRI. Nah, dengan memperlihatkan kartu dan bank ini, Ibu memotivasi kalian supaya rajin menabung, ya, agar dalam menggunakan uang tidak terjadi pemborosan. Dan Ibu mau nanya, di sini yang suka ke bank siapa ya? Mama. Arya. Ini kalian nggak ada yang suka ke bank nabung gitu? Arya, Bu. Oh. Nah, oh gitu ya. Baik kalau begitu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan metode pembelajarannya, yaitu metodenya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, LKPD, penugasan, dan presentasi. Adapun model pembelajarannya adalah PBL, TPACK, Sentak. Adapun sumber belajarnya adalah dari buku ekonomi kelompok peminatan ilmu sosial kelas 10 karangan CV Arya Duta. Tayangan PPT, tayangan YouTube, artikel dari internet. Media pembelajarannya adalah laptop, tayangan YouTube, PowerPoint, papan tulis, dan alat tulis. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami jenis-jenis bank yang ada di Indonesia
dan peserta didik dapat memahami lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan beberapa masalah yang ada di LKPD. Dan sekarang kalian bagikan kelompoknya, siapa saja, kelompok satu mana? Kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Ini Bu. Oke, baik. Ibu bagikan LKPD-nya Makasih Bu. untuk kalian kerjakan, ya. Jika kalian bisa didiskusikan dengan kawan-kawannya, jika sudah selesai bisa presentasi maju ke depan. Baik anak-anak, berikut Ibu akan menyampaikan tayangan PPT ya. Di sini terdapat dua jenis lembaga keuangan dalam perekonomian Indonesia, yaitu ada lembaga jasa keuangan bank dan lembaga jasa keuangan non bank. Ya, kalau lembaga jasa keuangan bank itu antara lain ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, bank swasta lainnya ya. Ya, untuk jenis-jenis bank berdasarkan kegiatannya yaitu ada bank sentral, bank umum, bank syariah, bank pembangunan, dan bank BPR. Ya, semua masing-masing adalah lembaga jasa keuangan. Itu menurut jenis-jenis kegiatannya. Sedangkan menurut jenis-jenis hukumnya itu ada bank berbentuk PT ya atau perseroan terbatas, bank berbentuk firma, juga bank berbentuk koperasi dan bank berbentuk perusahaan perorangan. Adapun untuk lembaga jasa keuangan yang bukan bank adalah pasar modal, asuransi, perusahaan modal venture, dan dana pensiun. Baiklah anak-anak, dari tayangan ini kalian sudah paham? Sudah Bu. Berikut Ibu akan tayangkan YouTube mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia ya. Ini adalah lembaga jasa keuangan, yang mana jasa keuangan secara umum adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jasa yang disediakan. Yang antara lain yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian OJK adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Selanjutnya adalah perbankan. Perbankan adalah menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Jenis bank menurut fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, bank rakyat. Selanjutnya ada bank sentral yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 13 1968. Selanjutnya adalah bank umum, bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan pinjaman serta memberikan pelayanan di bidang keuangan bagi masyarakat. Kemudian bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan. Selanjutnya adalah bank menurut kegiatannya, yaitu bank syariah, bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya yang beroperasi mengikuti ketentuan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode sudah ada. Jenis-jenis bank menurut kepemilikannya: bank milik pemerintah, bank swasta, bank asing. Selanjutnya, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan.
Adapun tugas LPS sebagai berikut, yang antara lain merumuskan, melaksanakan pinjaman simpanan, penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan. Baik, dari tayangan YouTube tadi, apakah kalian sudah mengerti? Ya, baik. Oke, kalau begitu silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan soal-soal LKPD yang Ibu berikan, dan jika sudah selesai kalian bisa presentasi maju ke depan. Jadi Ini tuh antara bank syariah sama bank konvensional. Antara perbandingan bank syariah sama bank konvensional ini apa maksudnya dari yang kita simpulin gitu loh? Ngerti nggak? yang ngerti, jadi kita caranya. Perbedaan bank sama bank tuh kira-kira Bisa dilihat ya dari Iya. situ ada perbedaan bank. Kalian bisa menjawab dari gambar tersebut ya. Iya. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan ke depan. Nulis ya? Sama-sama. Lu gimana? Prinsip syariah. Kita taruh sini nih. Oh, prinsip. Udah, siap ya? Gas. Prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan. Bank syariah, bank yang menerapkan prinsip-prinsip keislaman. Ya. Ya. Sementara bank konvensional Biasa. ya, umum. Ya. Pakai bunga berarti. Iya, Iya. pakai bunga. Jadi di sini tuh ada 5 gambar. Gambar pertama tuh kalau ini perbedaan bank syariah sama konvensional gak sih? Kalau menurut aku sih itu. Kita suruh ngebedain perbedaan bank syariah sama konvensional. Kalau yang kedua ini bank sama non bank. Kalau menurut kalian bank sama non bank tuh gimana? Kalau menurut aku sih kalau bank itu buat nyetor tabungan gitu gak sih? Kalau non tunai kita pegang sendiri, kita tabung sendiri. Nah, sama di sini gambarnya apa ya ini? Coba nanti kita cari lagi deh, kita diskusi lagi. Sama ini ada analisis untuk menjaga stabil sistem keuangan. Kita diskusiin yang ini dulu deh, yang bank syariah sama non bank dulu yuk. Baik, anak-anak yang sudah selesai mengerjakan soal, silakan yang mau presentasi maju ke depan. Kami dulu, Bu. Oh iya, kelompok berapa? 3? Oh iya, silakan. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam LKPD Lembaga Jasa Keuangan Bank dan Non-Bank. Di sini ada 5 soal. Yang pertama ada apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional itu menjalankan kegiatannya dengan menggunakan skema bunga. Sedangkan bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya. Lalu yang kedua ada apa perbedaan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan, utama pada bidang keuangan. Sementara lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Lalu yang ketiga ada apa yang dimaksud dengan gambar di bawah ini. Menurut kami ini gambarnya menunjukkan tentang gambar polis asuransi keluarga. Lalu yang keempat dia menunjukkan gambar pegadaian. Lalu yang kelima kita disuruh untuk analisis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini analisis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu secara umum terdapat 2 indikator utama yang digunakan untuk mengukur stabilitas sistem keuangan, yaitu indikator makroprudensial dan indikator mikroprudensial. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya kelompok 2. Ya, untuk selanjutnya kelompok yang mau maju ke depan silahkan. Kelompok berapa? 1. Oh baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang 5 jenis bank berdasarkan kegiatannya. Yang pertama ada bank sentral, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan yang merupakan pusat dari semua bank.
Yang kedua ada bank umum, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan yang bertugas menghimpun data, memberikan pinjaman, memberikan jasa pengiriman uang, transfer, dan lain-lain kepada masyarakat. Yang ketiga ada bank syariah, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan yang hampir sama dengan bank umum tetapi memiliki prinsip sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat ada bank pembangunan, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan memberikan kredit jangka panjang pada sektor-sektor tertentu. Yang kelima ada Bank BPR, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan yang beroperasi di wilayah tertentu dan melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dengan memberikan kredit modal kerja dan investasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, kelompok berapa? 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang OJK. OJK adalah lembaga milik negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana pada undang-undang tersebut OJK disebut sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. OJK dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip atau asas tata kelola yang mencakup independensi, transparansi, akuntabilitas, sinergi, profesionalisme, dan kewajaran, di mana prinsip tersebut diterapkan pada 3 misi tujuan OJK, yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas OJK berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor lembaga jasa keuangan, termasuk memberi izin dan mencabut izin suatu lembaga jasa keuangan atau layanan bank di Indonesia. Demikian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk merefresh sejenak kita speaking dulu ya. Untuk merefleksi kembali, Ibu akan tayangan mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Berikut tayangannya. Dari lembaga jasa keuangan tersebut, ini jenis-jenis lembaga jasa keuangan di Indonesia. Ada lembaga jasa keuangan bank, ada bank sentral, bank umum, bank syariah, bank pembangunan, bank BPR. Juga ada lembaga jasa keuangan bukan bank, yang antara lain ada koperasi, pegadaian, pasar modal, perusahaan asuransi, perusahaan modal venture. Ya, berikutnya adalah otoritas jasa keuangan, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menerapkan sistem regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi. Baiklah anak-anak, dari tayangan tersebut, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Untuk selanjutnya kalian tuh harus lebih semangat lagi ya, agar kalian juga termotivasi untuk menabung ya.
menabung di bank. Ya. Baik, kalau begitu sampai di sini mengenai refleksi yang Ibu sampaikan sudah jelas. Sudah, Bu. Berikutnya ada yang mau menanyakan mengenai bank? Saya, Bu. Baik, Apa silakan. yang dimaksud dengan bank campuran itu, Bu? Bank campuran adalah bank yang sebagian pemiliknya pemerintah juga sebagian dari swasta. Oh, gitu ya, Bu. Iya, yang contohnya antara lain ada Bank Mandiri, Bank BNI, BCA, dan lain sebagainya. Sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang mau tanya lagi? Enggak, Bu. Sudah cukup jelas. Oh, baik, kalau begitu untuk mengenai lembaga jasa keuangan kalian sudah pada paham ya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu mengenai kesimpulan lembaga jasa keuangan bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Saya, Bu. Jadi kesimpulan dari lembaga jasanya itu lembaga atau badan yang bergerak di bidang menyediakan jasa keuangan atau segala kegiatannya berhubungan dengan keuangan. Lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga jasa keuangan bank dan bukan bank. Baik, kalau begitu untuk kesimpulan sudah disampaikan ya. Untuk selanjutnya kalian bisa mencari informasi tentang lembaga jasa keuangan baik swasta maupun negeri ya, buat referensi kalian untuk bank-bank mana yang kelihatannya kalian tuh lebih merasa aman untuk menabung uangnya. Untuk selanjutnya kalian bisa mencari referensi mengenai bank-bank yang ada di Indonesia agar kalian bisa tahu dan mengerti bank-bank mana yang merasa kalian aman untuk menabung. Ya, dari penilaian tadi, Ibu melihat kelompok semuanya bagus tampilannya ya. Ya, memang ada sedikit-sedikit dari penampilan oke, dari pembagian tugas semua juga ikut mengerjakannya untuk membagikan tugas. Juga dari berkomunikasi serta jawabannya juga sudah cukup bagus, tulisannya rapi, runut, mencantumkan data yang diketahui, mencantumkan langkah-langkah. Baik, Ibu apresiasi kalian semua ternyata dalam mengikuti pembelajaran PBL ini bagaimana? Kelihatannya senang atau bagaimana? Senang. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran ini bisa ditutup dengan salam dan doa. Silahkan disiapkan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita tutup dan kita akhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat gandengan bangun